Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Ma'asyiral muslimin, ikhwan dan akhwat, ayuhat talabah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini kita diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa beraktivitas, ya, kita bisa bekerja, kita bisa mencari nafkah, ya, kita bisa beribadah dan melakukan kegiatan-kegiatan dan aktivitas yang lainnya. Demikian pula di antara nikmat yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada kita adalah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita nikmat waktu luang. Yang mana waktu luang ini, ma'asyiral muslimin, adalah kenikmatan yang tak semua orang Allah Subhanahu wa taala berikan nikmat ini. Dan walhamdulillah, karena hidayah dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala, ketika kita memiliki waktu luang, ya, kita justru memanfaatkan waktu luang tersebut di jalan yang Allah Subhanahu wa taala ridhoi, yaitu mempelajari agama, ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihuhu fiddin." Barang siapa yang Allah Subhanahu wa taala inginkan kebaikan untuknya, maka Allah Subhanahu wa taala akan faqihkan, ya. Allah Subhanahu wa taala akan pahamkan dia dengan perkara-perkara, dengan hal-hal agamanya, ya. Oleh karena itu, dalam salah satu rangka kita, salah satu step kita untuk bisa mendalami dan mempelajari agama kita, ya, terlebih yang memiliki landasan Al-Quran dan hadis, kita, ya, mempelajari bahasa Arab terlebih dahulu, karena bahasa Arab ini adalah salah satu pondasi yang sangat penting. Ya, dengan bahasa Arab kita bisa belajar di mana saja dan kapan saja, mengikuti, ya, kajian-kajian, mengikuti daras-daras, mengikuti taklim-taklim dari masyayikh kita, ulama-ulama kita yang ada di seluruh penjuru dunia. Baiklah, pada kesempatan hari ini kita masuk pada pembahasan Ad-Darsul Khamis, ya. Ad-Darsul Khamis, pelajaran yang ke-5. Ad-Darsul Khamis, pelajaran yang ke-5. Nah, di sini penting sekiranya kita mengencangkan sedikit sabuk pengaman, karena pada pelajaran yang ke-5 ini kita sudah mulai dikenalkan sedikit demi sedikit dengan kaidah-kaidah bahasa Arab. Salah satunya, ya, sedikit bocoran apa yang akan kita pelajari pada kesempatan hari ini, yaitu adalah terkait mudhaf dan mudhaf ilaih. Nah, terkait al-mudhaf dan al-mudhafu ilaih. Nah, apa itu al-mudhaf dan al-mudhaf ilaih? Nah, nanti akan kita pelajari lebih lanjut dengan contoh. Nah, di sini ada dua karakter, ya. Yang pertama ada Sa'id, ya, Sa'idun, hati-hati, Sa'idun, ya, dengan memanjangkan huruf ain. Yang kedua, karakter kedua ada Yasirun, ya, Yasirun, ada Sa'id dan Yasir. Nah, percakapan yang pertama adalah di sini Sa'id bertanya, ya, karena ada tanda tanya di sini, ya, dan kita tahu di sini ada hamzah. Baiklah, pertama kita mulai. Akitabu Muhammadin hada ya Yasiru. Nah, di sini, ya, kita sudah mulai adalah kitabu Muhammadin hada ya Yasiru. Nah, apakah buku? Nah, kita terjemahkan buku, ya, bukan lagi kitab, karena kitab ini adalah serapan dari bahasa Arab. Apakah bukunya Muhammad ini, ya, wahai
Yasir. Nah, begitu ya penerjemahan kita. Akitabu Muhammadin hada, apakah bukunya Muhammad ini, wahai Yasir? Yasir menjawab, la hada kitabu Hamidin. Bukan, ini adalah bukunya Hamid. Nah, di sini mana mudhaf dan mudhaf ilaihnya? Mudhaf dan mudhafnya adalah ini dia. Nah, ini mudhaf. Kemudian mudhaf ilaihnya ini. Nah, ini mudhaf. Kita tulis lagi, tidak masalah. Ini mudhaf. Kemudian ini baru disebut dengan al-mudhafu ilaih. Nah, seperti itu. Jadi sedikit gambaran apa itu mudhaf dan mudhaf ilaih. Ya, mudhaf dan mudhaf ilaih itu salah satu kegunaannya adalah untuk menunjukkan kepemilikan. Nah, kalau tadi kita terjemahkan bukunya Muhammad, di sini kita memberikan imbuhan katanya. Nah, ini dia. Memberikan imbuhan katanya yang berarti nya ini memiliki kepemilikan. Apakah bukunya Muhammad ini, wahai Yasir? Kemudian menjawab, la hadza kitabu. Nah, ini mudhaf seperti di atas, Hamidin. Nah, ini adalah bukunya Hamid. Nah, ini dia fungsinya adalah untuk menunjukkan kepemilikan. Mudhaf dan mudhaf ilaih. Yang pertama kitabu itu mudhaf dan Hamidin itu sebagai mudhaf ilaih. Ini perlu kita ingat-ingat. Dan sedikit catatan juga sebelum kita belajar dan mendalami lebih lanjut, perlu kita bahas sebelumnya untuk mudhaf dan mudhaf ilaih ini ada beberapa ketentuan ya, ada beberapa syarat. Yang pertama, kalau kita perhatikan di sini kitabu, ya, kitabu tidak ditanwin. Nah, itu dia catatannya. Ini yang perlu kita ketahui terlebih dahulu, tidak ditanwin. Kemudian kalau kita lihat di mudhaf ilaih itu di kasroh, Hamidin, Muhammadin. Nah, seperti itu. Jadi kalau mudhaf itu tidak boleh ditanwin. Nah, untuk saat ini yang kita ketahui, mudhaf tidak boleh ditanwin. Nah, tapi harokatnya boleh berubah? Boleh berubah. Yang jadi catatan adalah tidak boleh ditanwin. Untuk sementara itu. Adapun mudhaf ilaih harus. Nah, harus selalu dalam keadaan kasroh. Tanwin boleh, yang penting harus kasroh. Harokatnya, nah, tidak boleh berubah. Dia tidak boleh dhamma, dia tidak boleh fathah. Nah, harus dalam kondisi dan keadaan berharokat kasroh. Ini dulu. Nah, yang perlu kita ingat-ingat itu ya syaratnya. Yang pertama tidak boleh ditanwin. Yang kedua harus berharokat kasroh. Kemudian kita beranjak ke baris yang ketiga. Disebutkan di sini aina kitabu Muhammadin, ya. Di mana bukunya Muhammad? Nah, kalau kita ingat lagi ya, sedikit murojah, aina ini apa? Aina ini adalah ya ismu istifhamin, ya. Yaitu kata benda yang digunakan untuk bertanya. Tapi apa yang ditanya? Yang ditanya itu adalah tentang al-makan. Nah, ini sedikit tidak perlu persis ya. Tapi yang ditanya adalah tentang al-makan. Makan itu tempat. Nah, seperti itu. Ini yang perlu kita ingat ya terlebih dahulu. Jadi yang ditanyakan adalah sebuah kata tanya, dan yang ditanya tentang makan atau tempat makan. Ini tempat ya, bukan menyantap dan seterusnya dalam bahasa Arab. Aina kitabu Muhammadin, sekali lagi kita lihat, kitabu tidak ditanwin, Muhammadin harus di kasroh ya. Tanwin boleh dan kasroh, tidak boleh fathah, tidak boleh dhamma. Kemudian Yasir menjawab, huwa, ya, huwa ini kembali kemana kata gantinya? Huwa tentu saja kembali ke kitab. Alal maktabi. Kenapa maktabi? Ya karena didahului oleh huruf jar. Dan perhatikan di sini ya, tetap tidak ditanwin. Harokatnya boleh berubah. Kalau di sini di awal tadi berharokat dhamma,
Yang kedua ini berharokat apa? Kasroh, tapi tetap tidak boleh ditanwin. Huwa alal maktabi hunaka. Buku itu ya, ada di atas meja yang di sana. Nah, kemudian Sa'id bertanya kembali. Aina daftaru Ammarin. Ya, di mana daftar buku tulis? Ammarin, buku tulisnya Ammar. Di manakah buku tulisnya Ammar? Huwa. Nah, huwa ini kata ganti ya, tentang apa? Daftar. Nah, alal maktabi. Alal maktabi. Nah, ini dia. Alal maktabi sebabnya apa? Karena didahului dengan huruf jar ala. Nah, sebagai mudhaf. Sebagai mudhaf al-mudarrisi. Nah, loh ini al-mudarrisi. Nah, kenapa? Padahal sebelumnya tidak ada huruf jar. Ya, kita ingat karena sebelumnya sama ya. Karena dia adalah sebagai mudhaf ilaih. Ya, dan kalau kita perhatikan yang sebelum-sebelumnya ditanwin, kok ini tidak ditanwin? Nah, kalau kita lebih teliti, di sini ada alif dan lam. Nah, seperti itu. Jadi ya, untuk mudhaf ilaih dia boleh ditanwin, boleh juga tidak ditanwin, tergantung dengan kondisi dan situasinya saat itu. Apakah dia bersambung dengan alif lam atau tidak? Ya, kalau dia tidak bersambung dengan alif lam, ya silakan kita berikan tanwin. Tapi kalau dia bersambung dengan alif lam, sebagaimana yang kita pelajari, alif lam dan tanwin tidak bisa bersama. Seperti itu. Kemudian ke percakapan berikutnya. Qalamu man hadza ya Aliyu. Nah, qalamu man hadza ya Aliyu. Penanya. Nah, penanya siapa? Ini. Wahai Ali. Nah, penanya siapa ini wahai Ali? Nah, dan di sini kita sudah lewat ya ke man. Man ini ya, man ini ma'asyiral muslimin ikhwan dan akhwat sama ya, adalah isim istifham. Al-istifham ya. Al-istifham, tapi yang ditanya itu tentang siapa? Ya, yang penggunaannya adalah tentang lil akil. Nah, itu dia. Lil akil itu adalah untuk orang yang berakal. Nah, seperti itu mungkin sudah pernah kita lewati ya di pertemuan-pertemuan sebelumnya. Man itu adalah tentang kata tanya, istifham, tapi objek yang ditanya itu adalah lil akil, untuk yang berakal, seperti itu. Kemudian Ali menjawab. Nah, kita ada karakter baru. Ada Ali di sini. Hadza ya, ini qalamul mudarrisi. Ini penanya guru itu. Ya, di sini sekali lagi ada alif dan lam. Fungsinya kami mengingatkan merubah maknanya menjadi khusus atau biasa kita sebut dengan ma'rifah. Karena di sekolah guru ada banyak ya. Tapi yang dimaksudkan oleh Ali yang itu. Nah, yang itu maksud saya guru yang itu. Kemudian Said bertanya kembali, aina haqibatul mudarrisi? Aina haqibatul mudarrisi? Aina kita ingat tadi adalah kata tanya yang digunakan untuk tempat. Aina haqibatul mudarrisi? Di mana tasnya? Tasnya guru itu. Hiya ini mana? Kata ganti untuk siapa? Iya, untuk haqibah. Haqibah ada tak marbutah, maka dia perempuan. Hiya tahtal maktabi. Ya. Tas itu ada di bawah meja. Dan di sini kita lihat kenapa kok maktabi? Ya, karena dia berubah oleh tahta. Oh, tahta ini apakah huruf jar? Bukan. Tahta bukan termasuk huruf jar. Para ya ahli bahasa ya, susunan ini, susunan tahta dan al-maktab bi, ya, itu menganggap ini adalah susunan mudhaf dan mudhaf ilaih sebagaimana di atas. Ya, ini menunjuk susunannya adalah susunan mudhaf dan mudhaf ilaih. Ya, ini yang perlu kita ingat-ingat terlebih dahulu. Jadi walaupun dia menunjukkan kata misalkan fi, tempat begitu ya, ala, min, ila, ini kan tahta di bawah, atau ala ini lawannya seperti itu. Tapi para ahli bahasa
menganggap susunan tahtal maktabi ini adalah susunan mudhaf dan mudhaf ilaih, tidak termasuk kategori huruf jar seperti itu. Jadi al-maktabi ini kenapa kasroh? Karena dia sebagai mudhaf ilaih, sebagaimana halnya mudar, risi, dan contoh-contoh yang ada di atas sebelumnya. Nah, seperti itu. Selesai kita dari percakapan yang kelima ini, dan kami sebelum kita lanjutkan ke tamarin, latihan-latihan, penting sekiranya untuk kita mengingatkan kembali. Ya, ada yang perlu kita ingat. Di sini ada dua poin yang ingin kami ingatkan. Yang pertama adalah ini, pada kata ya yasiru dan ya aliyu. Nah, apa yang ingin kita sampaikan adalah di sini. Nah harokatnya kok tidak ditanwin? Ada apa? Nah, apa sebabnya? Apakah sebagai mudhaf? Tidak demikian. Nah, dia yasiru dengan aliyu tidak boleh ditanwin. Karena kenapa? Karena didahului dengan huruf ya panjang ini, ya. Ya. Nah, ini kalau biasanya kita terjemahkan, yang biasanya kita temui dan jumpai di Al-Quran atau di hadis-hadis, biasanya kita terjemahkan dengan wahai, seperti itu ya. Nah, ya ini, ya yang panjang ini, itu biasa kita sebut dengan al-munada. Nah, al-munada seperti itu. Munada itu adalah panggilan wahai. Nah, artinya apa? Artinya ada beberapa arti, tapi yang ingin kita ingat-ingat terlebih dahulu, di antara maknanya yang disebutkan oleh para ahli sejarah, yang pertama ta'al. Nah, ini dulu. Ta'al. Ya, kemarilah. Nah, kemarilah. Maksudnya bagaimana kemarilah? Nah, jadi tatkala kita menggunakan ya aliyu, wahai Ali, ya, para ahli bahasa di sini menyebutkan bahwasanya penggunaannya adalah untuk kemari, seperti itu ya, ta'ala. Nah, walaupun di terjemahan kita loh wahai ini. Nah, maksudnya bagaimana kemari? Yang kemari itu adalah fokus orang yang kita panggil. Nah, tatkala kita menggunakan kata ya aliyu, wahai Ali, nah, tujuannya kita ingin agar Ali ini fokus kepada kita, fokus akan apa yang akan kita sampaikan, seperti itu. Jadi para ahli bahasa mengungkapkan makna yang tepat itu ta'al, ya, kemari, seperti itu. Walaupun diterjemahkan kita wahai. Ya, intinya yang diminta dari sini adalah perhatian dan fokusnya Ali atau orang yang kita panggil. Dan ini dia yang menjadi poin pelajaran bahasa Arab kita adalah ketika nama itu didahului dengan munada ya dan alif panjang, maka dia tidak boleh ditanwin. Maka tidak boleh kita katakan misalkan ya yasirun, itu tidak boleh, atau ya aliyun, itu tidak boleh. Ya, harus dihilangkan tanwinnya menjadi ya yasiru dan ya aliyu. Ini dia. Nah, sedikit yang bisa kita pelajari pada kesempatan hari ini, ya, terkait pembahasan yang pertama mudhof, ya. Yang pertama mudhof dan mudhof ilaih, ini poin yang pertama. Poin yang kedua adalah al-munada. Nah, mungkin ini yang perlu bisa kita ingat-ingat bersama, ya, sebelumnya. Kemudian setelah kita selesai dari hiwar, selesai dari dialog dan percakapan antara tiga karakter, ya, ada Sa'id, kemudian ada Yasir, kemudian ada Ali. Di sini kita akan disuguhkan kembali dengan beberapa pertanyaan, yang mana pertanyaan ini tentu saja berkaitan dengan dialog di atas. Ya, karena keterbatasan waktu yang kita miliki, insya Allah akan kita jawab bersama-sama dan akan kita terjemahkan tentunya, ya, dan akan kita jelaskan juga di pertemuan yang akan datang insya Allah ta'ala. Demikianlah ma'asyiral muslimin, ikhwan dan akhwat, sedikit yang bisa kita pelajari pada kesempatan hari ini. Semoga yang sedikit ini bisa menjadi ilmu yang bermanfaat. Kurang lebihnya kami mohon maaf.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.